Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mulai belajar akhlak dari membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilm. Dan untuk di kelas 12 ini, pembahasan kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilm ini langsung dimulai dari halaman yang ke-205, yakni pembahasan tentang talibul ilmi wal qawlu bila ilmin. Langsung saja kita masuk di kitab tersebut. Barangkali ada yang belum memiliki kitab, saya sampaikan materi dengan bentuk video MP4 ya, MP4. Mudah-mudahan nanti bisa disimak. Nanti kalau sudah ada kitabnya masing-masing, kita pakai audio saja untuk lebih menghemat kuota. Langsung masuk di pembahasan yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, talibul ilmi wal qawlu bila ilmin. Seorang penuntut ilmu dan ucapan dengan tanpa ilmu. Ini termasuk dari hal yang terlarang ya. Berdasarkan firman Allah, qala ta'ala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengajak bicara dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat yani Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau bersikap dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Berbicara, bersikap dan yang semisal dengannya ya. Taqfu ini kan dari waqafa yaqifu. Kemudian taqfu ini ya, berarti waqafa kan berdiri, maksudnya bersikap. Jadi bukan cuma berucap saja, tapi berbuat, bersikap, berbicara dengan tanpa ilmu, suatu hal yang terlarang. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semuanya itu benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban. Wa qala ta'ala an Nuh alaihi salam lamma sa'alahu najat ibnihi. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika Nabi Nuh meminta keselamatan anaknya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat yang ke-46 ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah menegur nabinya Nuh alaihi salatu wassalam ketika meminta anaknya selamat dari wabak, dari musibah banjir yang menimpa manusia ketika itu. Sementara anaknya itu Kan'an, sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah Israiliyat yang disebut di kitab tafsir itu ya, namanya Kan'an. Ini kisah Israiliyat seperti ini tidak bisa kita tolak begitu saja, dan tidak bisa pula kita terima begitu saja, tapi harus melihat keadaannya. Kalau sesuai dengan syariat kita terima, kalau tidak kita tolak. Dan kalau syariat kita tidak menjelaskan hal itu, maka kita pun tawakuf. Bisa menggunakan semisal contoh penamaan seperti ini, enggak masalah. Kan'an ini termasuk orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika banjir sedang melanda bumi ini, Kan'an termasuk orang-orang yang lari bersama orang-orang kafir ke atas gunung. Ketika ayahnya memanggilnya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tapi ternyata anaknya durhaka mengatakan, ya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang dengannya aku akan selamat dari air bah ini. Maka Nabi Nuh pun mengingatkan, ya, Nabi Nuh mengingatkan ya, bahwasanya nanti ya la asimal yauma min amrillah, tidak ada seorang pun yang selamat dari perintahnya Allah di hari ini ya, illa man rahim. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa ketika ternyata fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin.
Maka keduanya pun dipisahkan oleh ombak dan anaknya Nuh ini termasuk orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh meminta anaknya untuk selamat. Maka Allah menegurnya, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan anakmu lagi. Ya, hubungan antara ayah dengan anak itu putus ketika anak ataukah ayah itu kafir. Beda agama sudah putus ya. Kalau sudah mati berarti sudah putus. Kalau masih hidup masih ada yakni harapan untuk bisa mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau sudah mati putus hubungannya. Maka Allah pun menyatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu karena dia telah melakukan amalan yang tidak saleh. Allah menegurnya, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihatimu jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang jahil. Ini jelas ya teguran Allah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian wa qala ta'ala mu'atiban ahlal kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni mencela ahlul kitab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat apa itu? Ali Imran ayat yang ke-66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Kalian ini adalah orang-orang yang telah berhujjah dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa kalian berhujjah dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Padahal Allah adalah yang mengetahui sementara kalian tidaklah mengetahui. Berkata muallif hafizahullah taala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan dalam kitabnya Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilm, ففي الآية الأولى أدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأدب عظيم. Maka di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang agung. Wa huwa al-imsaku amma laysa lahu bihi ilm wa adamil khawd fihi. Yani adab yang agung tersebut adalah berpegang teguh ataukah menahan diri, maksudnya ya, menahan diri dari apa yang beliau tidak memiliki ilmu dan tidak menjerumuskan diri ke dalamnya. Ya, di ayat ini tadi surat Al-Isra tadi ya, di sana disebutkan hal tersebut. Fa fil ayati tsaniyah, dan di ayat yang kedua, nahallahu nabiyahu Nuhan alaihi salam an su'ali ma laysa lahu bihi ilm. Kemudian di ayat yang kedua Allah melarang nabinya Nuh alaihi salatu wassalam untuk meminta sesuatu yang beliau tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Wa fil ayati tsalitsah ankarallahu ala ahli alkitab muhajatahum fima laysa lahum bihi ilm wa adda dzalika min jahalatihim. Di ayat yang ketiga Allah mengingkari ahlul kitab ketika mereka berhujjah dengan apa yang mereka tidak punya ilmu, dan Allah menganggap hal itu termasuk kebodohan dari mereka. Fal wajibu ala man jahila syai'an ayyamsaka 'anil khawdi fi. Maka yang wajib bagi orang yang jahil tentang sesuatu, tidak mengetahui sesuatu, hendaklah dia menahan diri dari menjerumuskan ke dalam perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. وَلِيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ مُنَاقَبَةِ وَلَيْسَ مِنْ مُثَالَبَةِ. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya ini termasuk di antara munaqabah, bukan termasuk muthalabah. Ya. وَقَدْ قَرَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ خُطُورَةَ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِلَا عِلْمٍ. Dan sungguh alul ilm, baik yang terdahulu maupun yang datang kemudian, mereka telah menetapkan bahaya di dalam masalah ini, dalam bab ini, dalam berbicara dengan tanpa ilmu, ya. Wa asuqu ilaika qalilan min kathirin min kalamin muhim haula hadzal bahthi. Dan aku akan menggiring kepadamu sedikit dari yang banyak tentang ucapan mereka seputar pembahasan ini, berbicara dengan tanpa ilmu. Qala Ibnu Jama'ah, berkata Ibnu Jama'ah,
idza su'ila amma la ya'lamuhu qala la a'lamuhu aw la adri faminal ilm aw yaqul la a'lamu wa an ba'dihim la adri nisful ilm. Ibnu Jamah menyatakan kalau seseorang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu, hendaklah dia mengatakan aku tidak mengetahui, aku tidak tahu. Ini termasuk dari ilmu justru. Ataukah mengatakan la a'lamu, aku tidak tahu. Ataukah sebagian mereka menyatakan la adri nisful ilm. Sebagian ulama terdahulu juga ada yang menyatakan la adri itu nisful ilm. Ucapan la adri, aku tidak tahu, itu adalah separuh dari ilmu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza akhta'a al-'alimu la adri usibat maqalatuhu. Dikatakan tadi oleh Ibnu Abbas, kalau seorang alim lalai dari mengatakan la adri, ya, seorang alim tapi dia nggak pernah mengatakan la adri, dia merasa tahu semua ilmu, maka ucapannya itu akan menimpanya, maqalahnya itu akan menjadi musibah bagi dia. Ya. Waqilah, dan dikatakan pula, yambaghi lil alim ay yuwarritha ashabahu la adri li kathrati ma yaquluha. Siogianya bagi seorang yang alim, yakni untuk mewariskan kepada murid-muridnya ucapan la adri. Ya, li kathrati ma yaquluha, karena seringnya dia mengucapkan ucapan la adri. Ya. Wa'lam anna qala al-mas'ul la adri la yad'u min qadrihi, dan ketahui bahwasanya ucapan orang yang ditanya, ketika dia ditanya dia mengatakan la adri, ini sama sekali tidak merendahkan kadarnya, kedudukannya. Kama yadhunnuhu ba'dul jahalah, sebagaimana sebagian orang bodoh mengira hal tersebut. Bal yarfa'uhu, bahkan hal itu akan meninggikan derajatnya. Li'annahu dalilun ala 'azmi mahallihi, karena ini merupakan dalil bukti yakni agungnya posisinya, agungnya kedudukannya, wa quwwati dinihi, dan kuatnya agamanya, wa taqwa rabbahu, dan takwanya dia kepada Rabbnya, wa taharatu qalbihi, dan sucinya hatinya. Wa innama ya'nafu min qawli la adri man dha'ufat diyanatuhu, dan tidak lain orang yang enggan untuk mengucapkan la adri, maka ini menunjukkan lemahnya agamanya. Wa qillatu ma'rifatihi, dan sedikitnya pengetahuannya, li'annahu yakhafu min suqutihi fi a'yunil hadirin, karena dia khawatir jatuhnya kedudukannya di mata orang yang hadir. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinihi, dan ini merupakan kebodohan dan tipisnya agamanya. Wa rubbama yashhuru khata'uhu bainan nas, dan bahkan terkadang dia menyiarkan kesalahannya di hadapan manusia. Fayaqa'u fima firra minhu, bahkan dia itu terjerumus dalam perkara yang dia lari darinya. Wa yattasifu 'indahum bimahtaraza anhu, dan dia pun akan disifatkan di sisi mereka dengan apa yang dia sebenarnya menghindarkan diri darinya. Ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan ucapan dengan tanpa ilmu. Insyaallah untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.